Halo teman-teman, kalian tahu nggak sama pahlawan Indonesia yang satu ini? Daripada penasaran, yuk simak video berikut. Raden Maswardi Surjaningrat adalah salah seorang putra bangsawan GPH Surjaningrat. Meski memiliki gelar bangsawan, tidak membuatnya memiliki batasan dan selalu kritis dalam memperjuangkan aspek pendidikan di Indonesia. Lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Perjuangan dan semangat yang ia lakukan terhadap pendidikan di Indonesia masih terasa hingga saat ini. Oleh karena itu, ia dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Saat memasuki usia 40 tahun, beliau melepas gelar bangsawannya dan merubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita lanjut, dalam video kali ini terdapat 2 segmen yang akan menanyakan seputar Ki Hajar Dewantara. Kira-kira kenapa ya gelar bangsawan yang dimiliki Ki Hajar Dewantara dilepas? A. Untuk mengubah warga negara. B. Terjun dan ikut serta dalam dunia politik. C. Bergabung dengan Belanda. D. Untuk mendirikan taman siswa. Tunggu jawabannya di akhir video ya. Tak hanya memperjuangkan pendidikan di Indonesia, ia juga terjun dalam dunia politik dan tergabung dalam sebuah partai politik yang bernama Indisch Partai. Keuletan dan kegigihannya dalam dunia politik membuat keberadaannya tidak disenangi oleh Belanda. Tanpa kejelasan dan proses pengadilan, Belanda menjatuhkan hukuman dan masa pembuangan kepada Ki Hajar Dewantara. Situasi ini dimanfaatkannya untuk memperdalam dan berpikir kritis terhadap ilmu pendidikan. Sepulangnya dari negeri kincir angin, ia mencoba mendirikan sebuah perguruan nasional yang saat ini dikenal sebagai Taman Siswa. Taman Siswa adalah wadah dan kesempatan bagi anak pribumi untuk mendapatkan kesetaraan dalam hal pendidikan. Dalam sejarahnya, Ki Hajar Dewantara adalah sosok dengan kerendahan hati dan sikap pada setiap tutur serta tindakan yang ia lakukan. Anti baginya untuk bertindak semaunya dalam urusan duniawi. Meski memiliki gelar serta keturunan bangsawan, hal tersebut bukanlah sebuah alasan bagi dirinya untuk hidup dalam kemewahan dengan budaya foya-foya. Nah, gimana menurut kalian kisah hidup Ki Hajar Dewantara? Sekarang, coba yuk jawab pertanyaan yang satu ini. Pertanyaannya adalah, selalu bersyukur atas setiap pencapaiannya merupakan cerminan diri dari Ki Hajar Dewantara melalui sifat A. Kesederhanaan, B. Jujur, C. Bijaksana, D. Konsisten. Jawaban dari kedua pertanyaan tersebut akan kita jawab di akhir video. Jangan kemana-mana. Kemewahan, gelar, dan predikat bukanlah suatu hal yang penting baginya. Seperti pada salah satu ujarannya yang menggambarkan karakternya adalah, Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun, yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batin, aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku. berikut beberapa poin positif pada Ki Hajar Dewantara yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bijaksana. Tidak memanfaatkan jabatan sebagai alasan untuk bersukaria. 2. Konsisten. Menjalankan kewajibannya dalam hal pendidikan walaupun memiliki gelar bangsawan. 3. Bermanfaat bagi sesama. Mengajarkan seseorang untuk bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. 4. Jujur. Memiliki keyakinan yang sangat kuat untuk tidak mengkhianati bangsanya sendiri. 5. Kesederhanaan. Selalu bersyukur atas setiap pencapaian yang ia dapatkan. Gimana? Kalian udah tahu dong cerita soal Ki Hajar Dewantara. Tapi kalian gak lupa kan sama 2 pertanyaan yang ada di video sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah B. Terjun dan ikut serta dalam dunia politik.
Dan untuk yang pertanyaan kedua, jawabannya adalah betul sekali, A. Kesederhanaan. Kalau jawaban kalian gimana? Benar semua dong ya? Dari video pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh yang menjunjung tinggi nilai kesederhanaan. Dan dengan itu, ia terapkan di kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penikmat hasil perjuangannya dapat mewarisi karakter yang ia miliki. Lebih baik tak punya apa-apa tapi hati senang, Daripada bergelimang harta tapi hati tak bahagia.